kelompok 3 perilaku organisasi yang diampu oleh Ibu Dr. Haja Eka Soehartini. Di sini kami sudah berada di Rumah Perabot Samata. Kelompok kami mengambil objek yaitu pada Rumah Perabot Samata, yang dimana Rumah Perabot Samata ini baru berdiri pada Februari 2025 dengan bidang usaha penjualan furniture. Toko ini memiliki visi misi untuk melayani customer dengan ramah dan juga mencapai target perusahaan. Dan toko ini didukung oleh struktur organisasi yang dipimpin langsung oleh kepala toko. Nah, untuk membeda lebih dalam mengenai isi bab 2 terkait analisis perilaku organisasi di toko ini, yuk langsung saja kita simak hasil wawancara kami bersama dengan Kak Salsa dari bagian stainless. Di mana di sini kami sudah bersama dengan salah satu karyawan atas nama Baik, perkenalkan nama saya biasanya dipanggil Salsa. Saya adalah salah satu karyawan dari toko Rumah Perabot dan saya juga adalah bagian dari bagian stainless. Oke Kak, jadi di sini kami meminta waktunya sedikit untuk prosesi tanya jawab. Yang pertama kami ingin bertanya Kak, kapan toko ini berdiri? Kemudian berapa jumlah karyawan yang Kakak tahu dan apa visi misi dan juga bidang usaha yang Kakak tahu? Baik, kalau tahun berdirinya itu dia di bulan Februari tahun 2025 dan visi dan misi dari perusahaan tersebut adalah melayani customer dengan ramah serta mencapai target dari perusahaan tersebut. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana pembagian tugas setiap karyawan? Baik, jadi kalau untuk pembagian tugas dari setiap karyawan di sini kan dia terdiri dari 12 lorong, yang dimana dia berbeda-beda terhadap apa yang harus dikerjakan oleh karyawan tersebut, yang seperti ada bagian kaca, ada juga di bagian stainless, dan juga di sini ada yang namanya floor belakang dan floor depan, dimana dia ada pameran-pameran. Dan untuk pembagian tugasnya itu dia dibagikan langsung dari kepala toko, dan juga karyawan juga lebih ke mampu untuk menjalani tugas tersebut. Oke baik Kak, selanjutnya kita masuk di pertanyaan selanjutnya mengenai komunikasi organisasi. Nah, media yang digunakan dalam proses sehari-hari itu seperti apa Kak? Baik, jadi kalau untuk media yang digunakan di sini itu adalah WhatsApp serta sistem briefing. Nah, briefing itu kita lakukan sebelum toko buka dan juga pada saat kita pulang, serta pada saat briefing itu kita membahas mengenai price tag dan barcode yang harus dilengkapi oleh setiap karyawan sehingga customer lebih mudah untuk mengetahui harga dari produk tersebut. Baik. Nah oke Kak, pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai kepemimpinan. Jadi bagaimana gaya kepemimpinan atau gaya kepemimpinan seperti apa yang diterapkan oleh kepala toko Kakak? Tentunya di setiap toko itu pasti pimpinannya itu dia tegas serta dia juga dapat mengkoordinir seluruh karyawan dan juga di sini apabila terdapat pelanggaran dia akan diberikan konsekuensinya seperti itu. Kalau mengenai pengambilan keputusan Kak atau kekuasaan dan politik kan tentunya tidak terlepas dari itu kan. Jadi siapa yang biasanya mengambil keputusan penting di sini? Kalau untuk keputusan penting itu kita harus ke PIC dulu. PIC di mana itu adalah kepala rak. Setelah dari PIC kita langsung ke kepala toko. Seperti itu kalau dari sini, dan setelah dari kepala toko barulah kita berbincang briefing kembali. Ya, briefing kembali. Selanjutnya mengenai konflik dan negosiasi. Pertanyaan saya, konflik apa yang pernah terjadi dan bagaimana cara menyelesaikannya? Oh ya, baik. Jadi kalau untuk konflik di sini, seperti kita ketahui, furnitur itu kan tidak terlepas dari yang namanya ada barang cacat atau apapun itu. Nah, apabila ada barang yang cacat itu kita laporkan kepada kepala PIC terlebih dahulu. Karena di sini tuh ada namanya supplier lain, ada yang bisa dikembalikan dan ada juga yang tidak bisa kita kembalikan, seperti itu. Dan untuk cara menyelesaikannya itu kita berbincanglah terhadap ke PIC dulu, baru kepala toko. Nah, setelah dari sananya itu barulah kita bisa menangani terhadap
furnitur masalah furnitur tersebut seperti itu. Oke baik, kita masuk di pertanyaan berikutnya Kak, mengenai struktur dan budaya organisasi di toko ini. Nah, bagaimana struktur jabatan di toko ini? Kalau untuk struktur itu ya ada kepala toko, juga ada kepala toko yang memimpin. Kalau dari kepala toko ada admin, dari admin itu juga ada PIC, lalu karyawan seperti itu. Oke, selanjutnya Kak, pertanyaan mengenai praktik SDM di toko ini. Nah, bagaimana proses rekrutmennya, seperti pelatihan, penilaian kinerja, pemberian penghargaan, dan disiplinnya karyawan di toko ini? Oke, baik. Jadi kalau untuk karyawan di sini itu apabila rekrutmen yang dimana saya kan ini masih 1 bulan lebih ya. Nah, saya dulu melihat informasi loker yang tertera di bagian pagar. Nah, setelah itu saya menghubungi WhatsApp dari toko rumah perabot tersebut. Nah, setelah itu saya menunggu dan juga dilakukan tes interview di mana kita diwawancarai terhadap apa saja pengalaman kerja yang telah kita lakukan selama ini. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak, mengenai apa penyebab stres yang biasa dialami oleh karyawan? Kalau untuk stres itu ya ada saja lah masalahnya, kayak seperti dari customer yang mungkin biasanya dia membatalkan pesanan atau apapun itu dan kita sudah meminta barang tersebut, seperti itu sih kadang, tapi ya di bawah have fun saja. Namanya juga kita kan sebagai pekerja ya. Iya Kak, jadi harus dibawa santai saja. Dibawa santai saja, itu sih. Kalau sudah biasa Iya. Nah, iya. Oke baik Kak, terima kasih atas waktu yang kami sita beberapa menit ini. Dari hasil wawancara tadi, pada poin kelompok kerja dan tim, kita bisa melihat pembagian tugas karyawan diatur langsung oleh kepala toko ke dalam beberapa bagian seperti bagian kaca, stainless, serta floor depan dan belakang. Koordinasi dan kerjasama tim berjalan secara langsung di bawah pengawasan kepala toko. Lalu, pada poin komunikasi, media yang digunakan adalah WhatsApp dan briefing rutin 2 kali sehari untuk membahas price tag dan juga barcode. Sedangkan untuk kepemimpinan, kekuasaan, dan politik, kepala toko menerapkan gaya kepemimpinan yang tegas dan juga terstruktur, di mana pengambilan keputusan harus melalui PIC atau kepala rak terlebih dahulu sebelum ke kepala toko. Nah, terkait konflik, praktik SDM, hingga manajemen stres, toko ini mengatasi konflik barang cacat melalui koordinasi berjenjang bersama supplier. Rekrutmen dilakukan lewat info loker fisik di pagar toko dan wawancara. Nah, menariknya teman-teman, stres kerja akibat pembatalan pesanan dari customer dihadapi karyawan dengan prinsip have fun dan santai. Masuk ke bab 3 mengenai kesimpulan. Kekuatan utama rumah perabot terletak pada komunikasi briefing yang konsisten dan pembagian tugas yang jelas. Namun kelemahannya ada pada risiko operasional, barang cacat, material, serta ketergantungan keputusan pada pemimpin. Berdasarkan analisis SWOT tersebut, rekomendasi dari kelompok kami adalah perusahaan perlu mengoptimalkan sistem retur barang dengan supplier agar konflik operasional bisa ditekan, serta memberikan sedikit ruang desentralisasi keputusan pada PIC agar operasional lebih gesit. Setelah kita melihat potret nyata dari lapangan melalui wawancara, sekarang mari kita bawa analisis ini ke ranah teoritis perilaku organisasi secara lebih mendalam, di mana ada 3 pilar utama yang sangat krusial dalam menentukan keberhasilan ataupun kegagalan sebuah sistem kerja dalam organisasi, yaitu motivasi, kepemimpinan, dan bagaimana stres di dalam lingkungan kerja dikelola. Pertama, mari kita bahas tentang motivasi kerja, yang dimana di dalam teori perilaku organisasi, motivasi bukan hanya sekadar kalimat penyemangat, melainkan sebuah proses psikologis yang mendorong, mengarahkan, dan menjaga intensitas perilaku seseorang agar tetap konsisten mencapai tujuan perusahaan.
Setiap organisasi memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga motivasi ini. Di sektor retail operasional misalnya, motivasi karyawan sangat dipengaruhi oleh kejelasan target, keadilan dalam pembagian tugas, serta lingkungan kerja yang suportif. Jika kita mengacu pada teori 2 faktor dari Frederick Herzberg, ada faktor yang disebut hygiene factors seperti kondisi fisik tempat kerja, kejelasan aturan dan hubungan antar rekan, serta motivation factors seperti pengakuan kerja. Ketika kedua faktor ini terpenuhi dengan seimbang, maka produktivitas karyawan otomatis akan meningkat dan operasional harian perusahaan pun dapat berjalan secara optimal. Pilar kedua yang tidak kalah penting adalah gaya kepemimpinan dan alur kekuasaan. Sebuah struktur organisasi yang baik tidak akan berfungsi tanpa adanya kepemimpinan yang efektif. Pimpinan yang ideal di era modern ini adalah mereka yang mampu menerapkan gaya kepemimpinan situasional. Artinya, mereka bisa bertindak tegas dan disiplin saat menegakkan aturan, namun di sisi lain tetap akomodatif dan juga mampu merangkul serta mengkoordinir seluruh bawahannya. Selain itu, kepemimpinan yang baik selalu didukung oleh sistem komunikasi yang sehat, yang dimana komunikasi di dalam organisasi harus mengalir secara 2 arah, baik secara vertikal dari atasan ke bawahan untuk memberikan arahan operasional, maupun secara horizontal antar rekan kerja untuk menjaga kekompakan tim. Transparansi dalam komunikasi inilah yang menjadi kunci agar setiap instruksi kerja dapat dipahami dengan jelas dan meminimalkan terjadinya kesalahpahaman atau miskomunikasi di lapangan. Masih dalam lingkup kepemimpinan, alur pengambilan keputusan juga sangat menentukan kelancaran organisasi. Sistem pengambilan keputusan yang ideal adalah sistem yang terstruktur dan berjenjang. Sebelum sebuah masalah operasional sampai ke pimpinan tertinggi atau kepala toko, alangkah baiknya jika masalah tersebut disaring dan didiskusikan terlebih dahulu di tingkat pengawas atau kepala rak operasional. Alur berjenjang seperti ini sangat efektif untuk mencegah terjadinya penumpukan beban kerja pada satu orang pimpinan saja. Sehingga setiap konflik harian di lantai bursa kerja bisa diselesaikan secara lebih cepat, administratif, dan kolaboratif. Pilar ketiga yang menjadi tantangan besar bagi setiap pekerja adalah manajemen konflik dan pengelolaan stres. Konflik di dalam dunia kerja, terutama yang berkaitan dengan masalah operasional barang, logistik, atau komplain pelanggan, adalah hal yang mustahil untuk dihindari. Namun, perilaku organisasi mengajarkan kita bahwa konflik tidak selalu berdampak negatif. Jika dikelola dengan cara negosiasi yang tepat, koordinasi yang baik dengan pihak ketiga atau supplier, serta pengambilan keputusan yang bijaksana, konflik ini justru bisa menjadi sarana evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan perusahaan ke depannya. Kita juga harus melihat aspek psikologis karyawan, yaitu stres kerja, lingkungan kerja yang dinamis, target penjualan yang ketat, hingga dinamika menghadapi pembatalan pesanan atau komplain dari pelanggan merupakan sumber stres yang nyata bagi para staf di garis depan. Disinilah organisasi itu diuji. Manajemen yang baik harus bisa menciptakan budaya kerja yang have fun dan juga santai, namun tetap bertanggung jawab, sehingga karyawan tidak merasa tertekan secara mental. Pengelolaan stres yang baik, dukungan manajerial yang kuat, serta adanya ruang untuk saling berbagi keluh kesah antar karyawan adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan mental di tempat kerja, menurunkan tingkat perputaran karyawan, dan juga memastikan perusahaan tetap bertahan di tengah persaingan pasar yang ketat. Aspek ketiga yaitu mengenai persepsi dan pengambilan keputusan individual. Persepsi ini adalah proses di mana individu mengorganisir dan menafsirkan kesan sensorik mereka untuk memberikan makna pada lingkungan mereka. Persepsi karyawan terhadap organisasi dapat mempengaruhi motivasi, kepuasan kerja, dan juga kinerja mereka secara signifikan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa persepsi karyawan terhadap kebijakan dan praktik organisasi adalah adil dan juga konsisten. Itulah hasil presentasi dan analisis video tugas UAS perilaku organisasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Ibu Dr.
Haji Eka Suhartini SEMM, dan teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kelompok 3 pamit undur diri, terima kasih.